Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas anugerahnya subhanahu wa ta'ala semata di hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita di dalam membahas kitab Risalah fi Da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Pembahasan kita kali ini Fatifillah memasuki halaman yang ke-23, fasal yang keempat dari 5 fasal yang ada. Jadi sekarang kita fasal yang keempat dari 5 fasal yang ada. Yang keempat atau al-faslur rabi', fasal yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, membahas perkara yang sangat penting sekali, sangat erat kaitannya dengan diri kita masing-masing, kesiapan kita dan apa yang harus kita siapkan sampai kita miliki betul. Itu judulnya adalah fima yanbaghi ayyakuna alaihi ad-da'i minas sifati wal af'al. Ya. Menjelaskan perkara-perkara yang adai ilallahi subhanahu wa ta'ala, selayaknya, seharusnya dai itu berada pada perkara-perkara itu. Perkara apa itu? Ya, perkara-perkara berupa as-sifat wal af'al. Jadi berbagai sifat-sifat dan tindakan kita yang kita hendaknya miliki sebagai dai. Ya. Jadi ini adalah dapat dikatakan persyaratan-persyaratan sebagai dai. Perkara-perkara yang dai miliki, karena memang dai itu sangat penting sekali punya perkara itu karena posisinya ya, di depan. Ya, kita baca keterangan dari beliau Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maqamud da'i maqamun qiyadiyun. Ini maqamu mubtada ya. Terus khobarnya maqamun qiyadiyun. Ini khobarnya. Di dai itu kedudukannya ya. Kedudukan dai, posisinya dai. Nah, ini kita harus tahu di mana posisi kita. Semua kita harus tahu posisinya. Kita mau kemana itu kan harus tahu posisinya. Dan ternyata posisi dai itu adalah posisi yang sini beliau terangkan adalah maqamun qiyadiyun. Posisi sebagai pemimpin. Posisi yang itu menggerakkan masyarakat, ya kan? Dia memimpin, dilihat, didengar, dan menentukan arah mereka. Maka menunjukkan di sini, oleh karenanya dai nggak boleh dia sendiri salah arah. Dia sendiri belum mempunyai persyaratan berbagai sifat dan perbuatan yang dia harus miliki sebagai pengarah ini kan, sebagai pemimpin. Karena maqamud da'i adalah maqamun qiyadiyun, hamun, posisi yang sangat penting,
posisi yang sangat menentukan, posisi yang hamun, yang mempunyai peran. Nah, gitu. Sangat berperan sekali mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi arah kehidupan dan pola pikir mereka. Nah, gitu. Nah, karenanya sebagai dai jangan sampai salah setir, ya kan? Dan sebagai supir, pengendali, pengemudi, sebagai pilot, ya kan? Sebagai masinis, maka harus pas di dalam dia menyupir, mengemudikan, ya kan? Oleh karenanya supaya pas semuanya itu dia harus punya as-sifat wal af'al. Beliau lagi menerangkan, mengingatkan hal ini, bahwa maqam mudda'i maqamun qiyadiyun hamun yan bagi lidda'i ay yaqdira qadrahu. Selayaknya bagi dai harus mengetahui kadar kemampuannya. Nah, dia tahu kadar kemampuannya, ya seperti sopir kan gitu. Dia harus tahu kemampuannya menyupir. Harus tahu dia kemampuan menyupir. Apalagi menyupir dengan penumpang yang banyak. Menyupir bis gandeng, bis tingkat, nah, penumpang sangat besar banyak. Nah, itu dia harus tahu. Itu posisi yang sangat menentukan. Memang bisa berpengaruh baik menyelamatkan mereka, namun jika salah akan berbahaya, membahayakan orang banyak. Maka adai selayaknya yang bagi ayyaqdira qadrah. Dia harus bisa mengukur kemampuannya. Ya, bisa mengukur kemampuannya. Wa yuliya inayatahu, dan dia betul-betul harus memperhatikan sekali, betul-betul mengurusi perhatiannya itu. Dia harus betul-betul fokus, ya. Fokus, punya perhatian betul, ya kan? Punya perhatian di saat dia mengemudi, ya kan gitu. Makanya itu dilarang bicara dengan sopir, ya kan gitu. Kalau di dalam bis kan gitu. Nah, juga situ dai dia hendaknya betul-betul, karena dia posisinya qiyadi, dia harus punya perhatian betul-betul mengurusi perhatiannya dalam memimpin, dalam mengarahkan masyarakat. Bagaimana dia betul punya as-sifat wal af'al yang berguna untuk mengarahkan mereka. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walikai yatahaqqaqa dzalik, supaya hal itu bisa terwujud sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya peranan yang sangat menentukan, supaya dia bisa mewujudkan hal itu, betul-betul memimpin dengan benar, betul-betul perannya, betul-betul meluruskan arah kehidupan masyarakat. Fal yura'i ma ya'ti, maka hendaklah dai itu fal yura'i. Nah, ini lamnya lam amr, ya. Yura'i, ini ra'nya fa fi'il, ainnya ain fi'il. Lam fi'ilnya dibuang. Khatfil ilah, karena jazm, ya. Jazm oleh lamul amr ini. Dari ra'a yura'i gitu. Ra'a yura'i, terus khatfu harfil ilah sebagai tanda jazm oleh lamul amr. Fal yura'i, maka hendak dai itu memperhatikan, menjaga, memelihara, menghidupkan, mengembangkan sikap-sikap mayati, apa yang di bawah ini. Ya. Jadi apa yang di bawah ini oleh seorang dai wajib dia tumbuhkan. Wajib dia gembala, dia tumbuhkan, dia kembangkan supaya sikap di bawah ini selalu tumbuh, sehingga dia punya peran yang lurus, punya bekal untuk meluruskan perannya dan kepemimpinannya. Apa perkara-perkara itu ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang pertama dari perkara tersebut ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah,
Yang pertama yaitu al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus al-ikhlas hanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Fi amalihi. Dalam amalnya. Jadi dia dalam berdakwah itu kan kegiatannya banyak. Amalnya banyak. Dan dia di muka, di depan. Semuanya di belakang. Semuanya duduk, ya, dia berdiri. Semuanya dia mendengarkan, dia berbicara kan gitu. Ya, dalam semua amalnya itu yang dia berbicara, sementara semua lainnya dia mendengarkan. Barangkali dia berdiri, semua yang lainnya duduk, nah gitu. Nah, dalam amalnya itu dia harus dia niati al-ikhlasu lillahi ta'ala. Semata-mata ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Artinya, yaitu bihaitsu yaksidu bida'watihi at-taqarruba ilallahi azza wa jalla wa nasra dinihi wa islaha ibadihi bi ikhrajihim min dhulumatil jahli wal isyani ila nuril ilmi wat ta'ati. Dai dalam dakwahnya, dalam amal kegiatannya itu dinamakan al-ikhlasu lillahi ta'ala, yaitu bila dia memaksudkan dengan dakwahnya itu, dengan dia berdiri, berbicara, semua yang lain duduk mendengarkan, misalkan dia memaksudkan apa yang dikerjakan itu dengan semua persiapannya, persiapan ilmu, persiapan bekal, persiapan watak, dan persiapan karakternya. Dia hendaknya memaksudkan dengan semua dakwahnya itu semata-mata at-taqarruba ilallahi azza wa jalla. Nah gitu. Dia meniatkan kegiatannya itu, dakwahnya itu bentuk taqarrub, mencari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari ketenaran, bukan mencari pencitraan, bukan mencari kedudukan, tetapi dengan dakwahnya itu tiada lain yang dia cari adalah at-taqarruba ilallah, posisi yang sangat tinggi, yaitu apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Yang dia cari, yang dia maksudkan dengan dakwanya adalah nasra dinihi, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa islaha ibadih, dan memperbaiki hamba-hambanya. Bagaimana menjadikan hamba-hamba Allah orang-orang yang saleh, nah gitu. Mensolehkan para hamba-hambanya. Mensolehkan hamba-hambanya yaitu bi ikhrajihim, dengan cara mengeluarkan mereka, mengentaskan mereka dari krisis, dari tenggelam di dalam kegelapan kebodohan. Di al-jahlu dzulmatun, sebagaimana al-ilmu nurun, al-ilmu cahaya. Maka dengan ilmu orang mendapatkan petunjuk jalan, cara yang tepat. Al-jahlu dzulmun, al-jahlu dzulmatun, kebodohan, ketidaktahuan adalah kegelapan. Orang yang tidak tahu mengakibatkan berbuat salah, menabrak apa yang dilarang, meninggalkan apa yang diperintahkan, itu kebodohan. Nah, maka seorang dai berdakwah, dia memperbaiki, mensalehkan hamba-hamba Allah dengan cara mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan, kegelapan kemaksiatan. Jadi juga al-isyan, kemaksiatan, mendurhakai Allah, meninggalkan perintah Allah, mendustakan apa yang Allah beritakan, itu namanya kegelapan. Kegelapan, karena Al-Quran itu nur, Al-Quran ruh, ya kan? Kalau itu didurhakai, didustakan, maka dia mati, dia gelap, dia akan sengsara. Nah itu, dai mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan, kegelapan al-isyan,
ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu. Al ilmu nurun, kepada nurit ta'ah, kepada cahaya ketaatan. Di at-ta'ah itu cahaya. Di at-ta'ah adalah cahaya. Jadi kalau mentaati Allah, mentaati Rasul, menunaikan perintah Allah, membenarkan apa yang Allah beritakan, itu adalah cahaya terang, menunjukkan jalan yang manusia tempuh dalam menggapai bahagia dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fatakunu da'watuhu nabi'atan an mahabbatin lillahi. Jadi seorang dai dengan demikian, maka dakwahnya itu, dakwah yang dia kerjakan, yang dia sampaikan, itu dakwahnya adalah nabi'ah, bersumber, ya kan, bersumber dari kecintaan karena Allah. Jadi mahabbatin lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdakwah ini karena didasari cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah, al-hubbu lillah, al-mahabbatu lillah. Karena kecintaannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kecintaan duniawiyah. Tapi kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya begini. Artinya kita itu mencintai masyarakat yang kita dakwai bukan karena mereka memberi kita, bukan karena mereka menjunjung kita, tetapi kita mencintai mereka karena Allah. Karena kita akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, karena mengeluarkan mereka dari kegelapan kemaksiatan kepada cahaya ketaatan. Karena cinta karena Allah, cinta karena masyarakat itu tumbuh ketaatannya kepada Allah, tumbuh ilmunya dalam mengilmui iman dan takwa, kan gitu. Namanya mahabbatin lillah, bukan karena mengharapkan mereka memberi kita, memberikan pemberian kepada kita, nah gitu. Tetapi yang mendorong kita dalam berdakwah ini adalah tumbuh dari mahabbatin lillah, walidinihi, dan karena agama Allah, demi menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, demi iqamatul hujjah, wa mahabbatil khair, dan karena mencintai kebaikan, likafatil bashar, untuk seluruh manusia. Kita ingin ini kebaikan tersebar di seluruh manusia. Kita cinta itu, mencintai kebaikan untuk tersebar dan diterapkan, dipegang teguh oleh seluruh manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa da'watun nabi'atu an ikhlasin ma'al quwwati wal azimati wal i'timadi 'ala Allah ta'ala la budda an tu'assira wa ta'mala 'amalaha. Ya. Wa da'wah an-nabi'ah an ikhlas. Dan dakwah yang bersumber, yang tumbuh, berkembang dari dasar al-ikhlas, disertai kekuatan, disertai tekad yang kuat dan bersandar kepada Allah, itu pasti mau tidak mau pasti akan berpengaruh, pasti tidak akan menganggur, tidak akan sia-sia, tapi pasti akan berfungsi, akan mengamalkan sesuai amalnya, akan mengamalkan fungsinya dakwah, yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasaan, menghantarkan mereka
kepada kesuksesan. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya, sedikit semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.